Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimil Mun'im, Alladhi an'ama man sya'a bizamil salih alladhi an'ama man sya'a بالزميلة الصالحة الذي أنعم من شاء بالولد الصالح الذي أكرم من شاء بالوالد الصالح والوالدة الصالحة الذي جعل الأولاد أمانة على عواتقهم والصلاة والسلام على أفضل من أدى الأمانة ونصح الأمة حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بالزملاء الصالحين بالأصحاب الصالحين وصواحب الصالحة. اللهم يا ربنا ارزقنا أولاد الصالحين البنين الصالحين والبنات الصالحات. اللهم يا ربنا أكرمنا بالآباء والأمهات الصالحين والصالحات. اللهم يا ربنا أكرمنا بالأساتذة والأستاذات الصالحين والصالحات. اللهم يا ربنا وفقنا إلى العمل الصالح. اللهم يا ربنا أعنا على تربية أولادنا وعلى تربية من كان معنا في حياتنا من الأب والأم والابن والجيران. اللهم يا ربنا ويا من أعنا على أهل الخير فإنا يا ربنا للخير. اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, semoga kita digolong oleh Allah benar-benar menjadi ahli istiqomah di majlis ini, majlis seminggu sekali yang sebetulnya masih kurang. Kalau kata Imam Ghazali itu, kalau bunga itu tidak disiram 3 hari akan layu, dan sebetulnya hati pun begitu. Kurang sebetulnya kalau seminggu sekali. Tapi jika kita tidak bisa lebih dari itu, maka jangan sampai kurang dari itu. Baik, jadi ini sudahlah minimal. Kalau sudah masih bolong-bolong ya, seminggu datang seminggu tidak, banyak minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah kami ya Allah untuk menempuh jalan keridhaan-Mu dan tempatkan kami di dalam tempat yang Kau ridhoi. Terus minta mudahkanlah kami menghadiri majlis yang mulia ya Allah. Terus Allah akan membantu. Dan kita masih di dalam silsilah
pendidikan anak. Kita sudah sampai kepada pendidikan anak di saat anak sudah mulai bisa diajak bicara. Masih ingat barangkali kita ulas, mendidik anak itu bukan di saat anak mulai dewasa, tapi ternyata mulai dari sebelum lahir. Di dalam masa pernikahan itu juga pendidikan masa depan anak, memilih pasangan yang benar dan sebagainya. Kemudian sampai di saat anak dalam kandungan, anak terlahir, kemudian di saat anak itu mulai bisa diajak bicara, ada pendidikan khusus kepada mereka dengan kita latih dengan hal-hal yang baik. Kemudian di saat anak sudah mulai berpikir, kemudian kita memilihkan sekolah, itu juga termasuk bagian dari pendidikan anak. Dan sekarang kita akan mendidik anak di saat anak kita sudah mulai punya atau di saat akil balik. Ini sebetulnya semakin berat. Mendidik anak di saat anak sudah mulai menjelang dewasa, masa pubertas. Karena tidak hanya sekedar anak itu punya kemauan seperti anak kecil yang belum diberi oleh Allah syahwat kecenderungan dengan lawan jenis, akan tapi saat ini ada kecenderungan dengan lawan jenis. Dan ini harus lebih hati-hati. Kalau anak kecil sederhana, kita mendidik anak kecil gampang dibanding saat ini, karena dia sudah punya kesenangan. Apalagi di saat anak terjerumus, terjebak dalam sesuatu yang tidak benar, masanya cinta yang salah, maka saat itu orang tua akan merasa akan menjadi susah di saat mengarahkan sang anak. Maka ini perlu, jangan sampai ada orang tua mengatakan bahwasanya aku ingin menjodohkan anakku dengan seorang laki-laki kok susah. Kenapa ya? Ada seorang bapak mengadu, saya punya calon buat putri saya. Calon itu menurut saya baik, tapi putri saya menolak. Jangan disalahkan sang putri. Bagaimana Anda dahulu memperkenalkan anak Anda terhadap calon pasangan? Bagaimana mengajari anak Anda di saat mereka mulai punya keinginan dengan lawan jenis? Bagaimana Anda mengarahkan putra-putri Anda di dalam hal yang satu ini? Mohon maaf, ini harus benar-benar luar biasa. Keinginan yang satu ini, masalah lawan jenis ini ada hubungannya dengan dosa-dosa sampai naudzubillah zina dan sebagainya. Dan ini berbeda dengan anak kita. Kalau minta es krim mungkin kita bisa belikan es yang lainnya, atau minta kue ini kita ganti dengan kue yang lainnya, mungkin. Tapi yang satu ini tidak. Ada hubungannya dengan hawa nafsu. Seorang anak ingin menuntaskan keinginannya yang satu ini yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, kecuali dengan melampiaskan syahwatnya. Dan ada dua pilihan, halal haram. Kalau tidak kita arahkan dengan yang benar, maka terjadilah satu bencana besar kepada anak. Anak terjatuh kepada hinanya perzinaan. Masya Allah, di sini harus benar-benar kita mendidik anak. Di saat anak mulai dewasa, anak mulai ada kecenderungan dengan lawan jenis. Dulu pernah kita singgung, tolong ibu, bapak harus perhatian, cermat kepada anak. Tidak cukup menyerahkan anak kepada seorang guru, pesantren, madrasah, atau sekolahan. Tidak cukup, tapi di rumah ibu harus cermat, bapak harus cermat. Masih ingat kaidah bahwasanya paksalah putra-putri Anda dengan cara mereka tidak merasa terpaksa. Kecerdasan seorang tua di dalam mengarahkan. Dipaksa seorang anak untuk mengikuti keinginan orang tua, tapi dengan cara tidak terpaksa. Dibiasakan dari awal. Misalnya kalau ada orang pengen punya anak jadi dokter, jangan dibiarkan dari kecil dia senengnya olahraga atau apa, tak taunya setelah tamat SMA suruh masuk ke dokteran. Berat. Kalau kita menginginkan anak kita jadi dokter, dari awal sudah kita sering beri buku-buku bacaan ilmu kedokteran, diberikan cerita tentang pentingnya membantu orang dengan ilmu kedokteran, pentingnya ilmu kesehatan di SMP, masuk SMA. Nah, di situ ada rasa rindu. Padahal itu maknanya orang tua memaksa agar anaknya mengambil yang satu ini, tapi dengan cara dia tidak terpaksa. Ini tidak pernah kita pikirkan. Ada anak mau mondok,
Ada orang tua mau memondokkan anaknya, tapi dari kecil tidak pernah diajak berbincang-bincang tentang pondok. Giliran bandel di SMA kelas 2, langsung dikeluarkan masuk ke tempatnya sang kiai. Kiainya yang pusing. Kalau memang pengen dimasukkan ke pesantren, sama dengan masukkan ke kedokteran. Dari awal sudah dikenalkan bagaimana mau jadi apa anak kamu. Menjadi orang yang soleh, orang yang bisa membimbing orang baik. Ini kenalkan kepada orang soleh, menghormati orang soleh, menghormati majlis, menghadiri majlis. Mulai kecil sampai umur 18 tahun tidak pernah kenal yang namanya majlis taklim. Setelah itu suruh mondok. Terpaksa anak itu, kita paksa tidak, berontak nanti, tidak enak dikekang di pondok kayak penjara segala macam. Tapi kalau dari awal sudah dirindukan kepada yang mulia, maka akan mulia. Termasuk anak dalam hal yang satu ini, urusan syahwat. Ibu harus pandai dan cermat. Manusia di dalam hal ini ada dua. Yang pertama adalah cuek. Jadi tidak pernah mencermati. Cuek di dalam mencermati anaknya, terserah mau apa, wajar itu kayaknya. Jangan dianggap itu adalah wajar. Wajar secara manusiawi, wajar secara pergantian masa, pubertas, masa pancaroba, wajar. Semua orang akan melalui itu, dari sisi itu wajar. Tetapi kita tidak boleh menganggap itu wajar yang tidak perlu kita cermati. Ini wajar yang harus cermati. Ini yang pertama, orang cuek. Ibu harus pandai dan cermat. Tolong, kalau putri Anda kok sudah rajin di depan cermin mencat jerawat, lama di cermin sisirannya bolak balik, hati-hati Bu. Itu harus paham bahasanya anak kita saat itu sudah, ini contoh saja, anak kita sudah mulai senang dengan lawan jenis. Baik, lawan jenis ini tujuan, pasti mau tidak mau dia akan menuju ke situ. Bagaimana kita arahkan jalannya yang benar. Makanya kita berbicara dengan anak yang mulai akil balik tentang kriteria calon pasangan itu penting. Tidak apa-apa anak masih umur 12-13 kalau dia mulai senang dengan pasangan. Saat ini para ibu harus pandai dan cerdas bicara. Nak, umurmu berapa nak? 12. Berarti kamu menikah kira-kira berapa tahun lagi nak? Oh, belum mak. Enggak, kamu nanti kan pasti menikah. Diam dia baru. Jadi nanti kalau kamu menikah nak ya, kamu harus cari orang yang pokoknya rajin sholat, yang pokoknya baik, sama mama baik, sama ibu punya baik, sama umi baik. Pokoknya diberi makna kriteria seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terus ditanamkan di benak mereka. Harus tanggap kita dengan yang demikian ini. Kalau tidak dibiarkan dia di luar, di sekolah, dikirimi surat sama temannya, dikirimi SMS sama temannya, sehingga dia akan tergoda tiba-tiba mencintai orang yang orang tuanya tidak suka. Nah, inilah yang menjadikan sebab kenapa kadang orang tua tidak menyetujui pernikahan sang anak, orang tuanya sendiri salah mendidik anak. Kalau orang tua benar mendidik anak tidak pernah menemukan problem. Tapi ini anaknya sudah punya kesukaan, kecintaan kepada orang yang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan kriterianya Rasulullah, bukan sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil agamanya dahulu. Boleh kau pilih yang cantik, boleh kau pilih yang tampan, boleh kau pilih yang kaya, boleh kau pilih yang bagaimana, tapi ingat agama nomor satu. Nah ini selalu kita tawarkan di anak-anak, kita hadirkan di benak sang anak-anak di saat anak mulai dewasa itu. Kalau dia ketemu misalnya putri kita kok ketemu dengan laki-laki, laki-laki itu menggoda dia, nggak akan tergoda. Sholatnya nggak pernah, percuma. Sebelum dari jauh-jauh. Tapi kalau sudah terlanjur seneng, mohon maaf ini, kalau sudah terlanjur seneng bener-bener gula jawa rasa coklat tuh. Kalaupun dinasehati pertama sadar, dia kan tidak sholat nak, iya saya tahu ma. Apalagi dia kan begini, iya ma. Nah sudah iya, ya sudah lah nak, kalau gitu kamu tidak usah dengan dia. Apa jawabnya? Ma, kan Allah Maha Kuasa, semuanya kan bisa berubah kan? Kan? Ini paling susah sudah kalimat semuanya. Allah kan pasti bisa merubah. Ini sebetulnya dia nuruti hawa nafsunya. Ini rata-rata kejadian kasus, bahkan kadang-kadang laki-laki itu benar-benar tidak pantas untuk menjadi pasangannya. Tapi karena dia sudah dikuasai oleh rasa cinta yang salah tadi, maka lihat orang tua pun repot. Lebih baik lari kadang-kadang, naudzubillah. Dan masih banyak orang tua tersiksa gara-gara dia salah mendidik. Jangan serta-merta disalahkan sang anak jika anak membangkang kepada Anda, tapi bagaimana Anda mendidik anak. Ada lagi
laki-laki gimana tidak pusing, anaknya itu kalau didatangi laki-laki malah ditinggal pergi. Kayak barang dagangan murahan tuh. Tidak boleh. Kita jadikan rumah kita rumah wibawa. Tidak boleh ada laki-laki datang ke rumah kita. Kalau kita punya anak perempuan. Kalau kita anak laki-laki, kita jadikan bagaimana teman-teman putrinya datang ke rumah kita itu mikir berkali-kali. Kita jadikan rumah kita rumah wibawa, keluarga kita keluarga wibawa. Dan ini bukan ruganya kiai saja, semua orang bisa membuat yang demikian ini. Harus ada undang-undangnya Rasulullah kita hidupkan di rumah kita. 3 orang yang tidak bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, ad-dayyus, orang yang tidak pernah punya cemburu kepada anak-anaknya. Punya anak perempuan didatangi oleh anak laki-laki karena dia punya mobil, barangkali anaknya kiai. Wah, kadang-kadang anaknya kiai itu malah ditinggal sama bapaknya. Bapaknya tuh di WC nggak keluar-keluar tuh merokok lama, memberi kesempatan anakku biar ngobrol sak bebas-bebasnya. Dungu, neraka paling dalam, hina itu bapak. Insya Allah di sini tidak ada orang hina dan dungu seperti yang kami sebutkan. Baik semuanya, orang punya cemburu. Kadang-kadang disodor-sodor kena itu loh pacarmu, nakmu. Ini musibah. Ada ibu-ibu yang menganggap anak itu barang dagangan murah. Ketahuilah anak Anda adalah lebih mulia daripada permata. Apakah Anda tidak pernah menghayal punya permata? Coba kalau Anda punya permata. Sebab tidak semuanya punya permata kan. Berhayallah Anda punya permata, harganya 500 juta. Di mana Anda menyimpannya? Di pinggir jalan? Tidak, Anda akan kunci di dalam peti. Petinya masuk ke lemari, lemarinya dikunci. Setelah itu taruh di kamar, kamarnya dikunci. Setelah itu pintu rumahnya dikunci, gerbangnya dikunci, Anda baru pergi. Titip sama pembantu, Bu, Mbok, kalau ada tamu sudah tidak usah dimasukin. Kan permata. Tapi kenapa anak kita jadi rendah dari permata? Siapa saja boleh keluar masuk seenak-enaknya. Kalau ada orang meletakkan permata yang harga 1 miliar ditaruh di pinggir jalan atau ditaruh di pagar, kira-kira orang apa itu? Gila, benar ya, itu yang ngomong nggak salah. Jadi kalau ada permata harga 1 miliar digantung di pinggir pagar, itu namanya gila. Apakah anak kita lebih rendah dari permata, wahai para ibu? Ini kadang tidak pernah kita pikirkan, anaknya disodor-sodorkan pacaran. Itu musibah di akhir zaman. Dengan bahasa dikemas ta'aruf. Hebat. Kalau ta'aruf boleh, isinya sama. Sudahlah, jauhkan anak kita. Bagaimana mungkinkah kita menjauhkan anak kita dari pacaran? Mungkin dengan ketegasan Anda di dalam mendidik, tapi dengan cara yang bagus. Kita arahkan kriteria. Kriteria ini penting, mahamkan kriteria. Nah, yang kau nikahi adalah semacam ini. Ini pendidikan yang paling berat di sini ini. Banyak orang lupa lalai. Nah, kalau Anda tidak pernah membuka omongan, Anda tidak usah ragu sebagai orang tua berbicara kepada anak tentang lawan jenisnya. Bukan disodorkan, berbicara. Nah, kalau kamu nanti mempunyai istri dengan anak laki-laki, kamu harus bisa mencari istri yang begini. Karena apa? Istrimu itu wakilmu. Kamu akan pergi, anak-anakmu kau titipkan kepada harus yang baik, yang begini. Tertanam kriteria, tertanam makna di dalam hatinya. Kalau digoda oleh perempuan tidak bakal mau. Secantik apapun, akhlaknya nggak bener, ngapain saya nikah dengan dia? Memangnya anak saya mau belajar dengan dia? Ya bisa. Tapi kalau tidak pernah memahami makna kriteria ini, tidak pernah mengetahui ketentuan-ketentuan seperti apa istrinya, maka tiba-tiba jatuh cinta di pinggir jalan, di tempat konser, di sekolahan. Apalagi sekolahan saat ini benar-benar tempat yang paling membahayakan. Dulu menganggap orang sekolah itu adalah keselamatan. Kalau Anda tidak pernah membicarakan tentang lawan jenis kepada putra-putri Anda, sadarilah bahwa putra-putri Anda di luar sana membicarakannya. Ayo, dia dengan temannya, pacar lu siapa? Pacarmu siapa? Tuh, naksir kamu kemarin, salah melulu tuh, setan tuh. Ini iblis kelihatannya, manusia itu yang merusak. Kalau sudah pacaran, kamu apain tuh? Sudah pergi kemana aja? Ya, kampungan. Mulai. Ini gara-gara ini orang tua harus cerdas di sini. Sadarlah, tobatlah kepada Allah. Jika ada yang hadir di tempat ini tidak pernah menyadari pentingnya amanat dari Allah. Dayus, orang yang tidak pernah punya cemburu kepada anak-anaknya, dia akan di dasar neraka jahanam. Bukan neraka, dasarnya neraka jahanam. Ini amanat putra putri. Kita harus bisa menangis di saat kita salah mendidik anak-anak kita. Baik anak kita. Jadi bukan dengan cara
menyodorkan kepada laki-laki. Kadang-kadang malah nih, tuh pacarmu tuh ya, datang naksir kamu tuh, cocok kamu dengan dia. Ini orang tua dungu. Itu cobalah. Sebab selawan jenis ini selagi belum ada qabil tu nikah, setan yang berbicara. Menghantarkan ke haram lebih ganas dari serigala. Serigala itu kalau memakan mangsa mati paling tidak. Tapi kalau ini manusia melakukan zina, mengantarkan ke neraka lebih ganas dari serigala. Adakah orang setiap hari berkata, no ini lo kalung saya bermata yang pengen lihat tuh, tempatnya adalah di lemari ini, siapa yang mau? Tidak ada. Tapi putri kita, Masya Allah, anakku sekolah di sana loh ya, ini nomor teleponnya, kapan-kapan kalau lewat mampir ya. Aduh, ya Allah Bu. Para bapak, subhanallah, pendidikan di sini ini sangat penting. Masalah pendidikan anak tolong diperhatikan. Jadi kalau kita mendidik anak sudah mulai dewasa tadi, komunikasi Bu, bukan dijorokkan untuk mencari laki-laki, tidak. Dikasih komunikasi itu sambil kita itu mengerem agar tidak buru-buru mencintai, sampai pada waktunya nanti kita nikahkan gampang dia bisa mencintai pasangannya dengan sepenuh hati, bukan hatinya terbagi. Alangkah banyaknya orang terlanjur mencintai yang di sana, menikahnya yang di sini. Maka di sini disiasatkan membicarakan tentang calon pasangan. Umur tidak penting. Sebab apa? Wahai para bapak dan ibu, lihatlah anak-anak anda yang sudah mulai akil balik atau yang sudah masuki masa pubertas dan ke atas. Lihatlah anak anda, jangan lihat anak anda sebagai anak saja, tapi ingat anakmu itu juga seorang wanita atau seorang laki-laki yang punya kebutuhan yang khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada orang tuanya. Ada orang tetap menganggap anak kecil, masih kecil, 18 tahun kecil, innalillah. 20 tahun kecil, terus gedenya umur berapa? Sampai ini termasuk kesalahan gara-gara ngejar karir. Nak, kapan kamu nikah nak? Ya kamu sekolah dulu nak ya, kuliah. Tiba-tiba sang anak kok ngomong, Pak, Abah, kalau kuliah kayaknya berat, saya harus nikah dulu. Hah, apa? Nikah? Bikin malu saja. Itu anak-anak paman kamu semuanya sudah pada selesai sarjana S1, ada yang S2. Kamu baru tamat SMA mau nikah. Enggak, kuliah dulu. Baik. Malu setelah itu anak. Waktu ngomong mau menikah, orang tuanya tidak menyambut. Setelah malu, diam-diam. Sudah punya pacar, na'udzubillah. Dia pengen menyelesaikan kuliahnya, maka berhasillah dia menjadi sarjana ekonomi plus pezina. Allah. Jangan disalahkan sang anak orang tua menikah. Nah ini menghantarkan menikah. Kalau anda punya prinsip, saya pengen menikahnya anak saya setelah ini, mulai saat ini anda harus benar-benar menghantarkan mereka, bukan biarkan. Menghantarkan itu mengawal. Misalnya anda punya target minimal anakku menikah umur 22 atau 20 atau 25, boleh antarkan ke sana tapi selamat. Kalau tidak, nikahkan biar selamat. Dan karena itu caranya ya adalah diantaranya hadirkan makna pemahaman terhadap kriteria. Kalau sudah benar, tidak apa-apa. Kalau tidak, dia akan mundur sendiri. Sebab benar kalau sudah orang senang, itu hitam dibilang putih. Ya. Pokoknya semuanya baik. Tidak sholat dikatakan rajin sholat, sering bohong sama orang tuanya hanya untuk membela pasangannya. Dan alangkah banyaknya seorang anak durhaka yang luar biasa kepada pasangannya gara-gara cinta. Berdurhaka kepada orang tua, membela pasangannya gara-gara cinta. Ibunya yang merawat 20 tahun dilupakan gara-gara pasangannya yang dikenal 1 tahun. Banyak. Ngomong sama ibunya, dia mah baik, tapi mama tidak seneng. Tapi baik, kalau tidak saya tidak mau, mending pergi. Lihat, kurang ajar dah. Baru kenal 6 bulan tuh. Ibunya yang merawat, menceboi, ini mulai kecil dilupakan gara-gara hawa nafsu, bukan cinta itu. Baik, ayo kita hantarkan anak kita. Pendidikan anak ini penting. Amanah dia mana? Azayut. Ibu yang jorok-jorokkan putrinya untuk pacaran, ketahuilah Bu, jangan menganggap anda punya sujud bisa menyelamatkan anda. Ngajinya berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini akan hilang karena anda membiarkan, melalaikan amanat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Wahai para bapak, jika anda menghantarkan putri anda ke tempat sekolah itu lebih bagus daripada anda sholat dan iktikaf di dalam masjid ini.
Orang menganggap ibadah itu hanya sholat, sujud, rukuk. Anaknya pergi kemana dibiarkan. Kadang-kadang dititipkan sama temennya tuh. Sudah bareng aja tuh lumayan. Bareng saja sana nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sehari nggak apa-apa. 2 kali bagaimana nggak apa-apa. 3 kali obrolan bermacam-macam. Ada anak perempuannya dititipkan anak teman laki-lakinya. Dan banyak, hitung-hitung nggak bayar angkot, subhanallah. Anak kita senilai uang 2.000 untuk ganti ongkos angkot. Anda tinggalkan sholat sunat duha. Kalau memang tidak bisa, ya padahal masih bisa, lebih baik ngantarkan anak. Muliakan anak, putri Anda dimuliakan ini. Kadang orang lalai, pengennya pokoknya anakku pengen soleh, doanya pengen soleh. Tapi subhanallah, tidak pernah peduli tentang anaknya secara sesungguhnya. Jadi ibu pertama diajak komunikasi. Gak apa-apa bu, Anda dengan anak kecil diajak komunikasi. Mulai akil balik, diajak memahami makna kriteria. Lah kemudian nanti kalau sudah mulai kok dia ada pelanggaran, kok sudah terlanjur senang, ini ada cara lagi. Tidak langsung, gak boleh keluar rumah, gak boleh sekolah. Berontak dia. Harus lebih lembut Anda menangani mereka. Jangan sampai pacarnya terlihat santun, Anda terlihat serem kayak Dracula. Anda salah di saat Anda menemukan putri Anda sudah mulai melanggar, sudah kena panah asmara, maka saat itu Anda harus lebih hebat, lembut, lebih indah di rumah. Sampai dia tuh mau melanggar, Anda tidak berani. Kadang-kadang orang tua tidak kuat, kadang-kadang dengar pengajian langsung ditempeleng, dimusuhi, di ini. Oh, bapakku jahat. Tatanya pacar, bukan pacar itu. Ya, kalau pacar, ya setan yang menggodanya itu ya. Itunya lebih lembut, nggak apa-apa, insya Allah saya akan lindungi kamu, tak khawatir. Oh, malah jauh dari orang tuanya. Dia orang tuanya membentak orang tua. Jadi kalau tiba-tiba kita mempunyai anak-anak kita yang sudah terjerumus di dalam cinta yang haram ini, mencintai sebelum pernikahan, maka ketahuilah kita menariknya harus dengan cara yang halus. Ibaratnya panah harus sudah nancep, kalau ditarik, kalau tidak bisa lepas balik tambah tajam, tambah dalam itu nanti. Susah. Ini kita harus perhatikan pendidikan anak sampai di sini ini penting, luar biasa. Banyak terjadi anak berzinaan. Kita menemukan problem orang anaknya zina, anaknya ini, bahkan ada orang, masya Allah, luar biasa, keteledoran orang tua di dalam mendidik anak. Dan ini urusannya bukan saja urusan dengan di dalam rumah, dengan orang yang sering keluar masuk di rumah kita. Ini harus juga kita perhatikan. Tidak cukup. Makanya berkus tidak cukup kita itu mengatakan pokoknya anak saya sudah mondok. Belum tentu. Sebab itu yang namanya hati ada sangkut pautnya dengan hawa nafsu, ada sangkut pautnya dengan yang namanya nafsu. Ingin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsunya itu. Jadi inilah yang perlu ya kita hadirkan di dalam muqaddimah pembacaan kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwa mendidik anak di saat seperti ini perlu, yaitu dengan cara sering kita bicara kepada mereka tentang kriteria calon pasangan dan sebagainya. Jangan dibiarkan begitu saja. Pendidikan seks perlu di saat ini, tapi bukan pendidikan seks ala orang-orang yang tidak kenal Allah. Pendidikan seks kepada anak-anak tidak harus melihat film kotor, tidak. Diberikan makna hubungan persenggamaan suami istri itu adalah tujuannya untuk punya anak yang soleh. Tahu tujuannya nggak akan zina. Masa ada orang melakukan zina niat pengen punya anak soleh? Nggak ada itu. Anak yang soleh, anak yang bisa mengabdi kepadamu, anak yang diridhai oleh Allah. Nah, itu saja sudah paham. Nggak mungkin dia melakukan perzinaan. Karena kalau melakukan zina akan punya anak tidak akan soleh itu nanti. Ngeri. Maka di sini perlu hati-hati mendidik anak di saat mereka punya hawa nafsu ini. Lain dengan anak yang sebelumnya. Di sini bisa berontak. Dan kemudian di samping kita berbicara tentang kriteria kriteria tentang syarat ya, kalau dalam Islam Nabi Muhammad menyebutkan tungkahul mar'atu li arba'in, menikahi tungkahul mar', seorang wanita dinikahi karena 4 hal. 1, karena kecantikannya. 2, karena hartana. 5, wali hasabia, hasab itu watak, karakter dan sifat. Yang keempat adalah agamanya. Pertama adalah kecantikan. Memang biasanya orang kagum dengan ini yang pertama. Makanya oleh Rasulullah disebut yang pertama ini termasuk cerdasnya takbirnya, ungkapan Rasulullah. Orang tuh kalau menikah biasanya yang pertama dilihat apa? Gantengnya dulu atau cantiknya dulu, sebelum melihat mengintip rekeningnya. Sawahnya ada berapa bau atau berapa ini. Biasanya kelihatan cantiknya dulu. Baru setelah itu rumahnya gede atau kecil.
Setelah itu perusahaannya apa? Ini wajar orang lihat di sini. Baru setelah itu, baru ini ke tingkatan yang ketiga, orangnya gimana, sabar atau nggak sabar. Nah ini hasabiha. Urusan agama ini biasa ditinggal, makanya Rasulullah sengaja ditaruh di belakang. Urusan agama nanti. Tapi oleh Rasul dibalik, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Ini urusan agama. Ini orang tua tanggung jawab, benar, agama dahulukan, agama didahulukan. Maka inilah harus kita memberikan pengarahan kepada anak di saat anak menjelang dewasa. Ini pembahasannya sebetulnya pembahasan yang panjang. Ini sudah kita cukupkan dalam salah satu pengajian kita, membina keharmonian, memilih pasangan. Di dalam memilih pasangan ini caranya seperti apa. Nah, jadi mendidik anak seperti itu penting. Biasakan berbicara dulu. Jangan biarkan. Jadi jadikan anak kita itu terbuka dengan orang tua. Dia bisa ngomong, "Ma, aku kok seneng kepada orang itu." Biarkan, tanggapi. Dia itu karena manusia normal. Makanya tiba-tiba ngomong, "Ma, kalau saya ketemu laki-laki itu kok berdebar-debar hatiku, Ma." Dipegang tangannya. Karena dedek atau teteh wanita sempurna, wanita bener, pasti dengan laki-laki itu senang. Tapi dedek harus pikir bahwasanya laki-laki yang boleh menyentuhmu adalah hanya suamimu. Laki-laki yang bisa menyentuhmu hanya orang yang halal. Dan suamimu adalah orang yang harus begini. Digoda mundur, ada enggak getar lagi nanti. Orang tua jangan cuek, pokoknya kalau ada tanda-tanda jangan cuek. Jangan segan-segan membolak-balik kertasnya anak-anak kita. Buku-buku agenda anak kita. Orang tua kadang-kadang begitu, karena masalah privasi. Anak-anak, Bu. Kalau sudah ada anak, HP-nya dikunci, hati-hati itu. Mau apa Anda membelikan HP? Termasuk, mohon maaf, kita sebenarnya pengen langsung mengatakan hati-hati dengan anak HP itu adalah baridus syaitan. Pak posnya setan itu adalah HP. Cuman barangkali sebagian orang berat. Tapi ingat, alasannya untuk komunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya dapat SMS sehari 2 kali, tak taunya yang 15 tidak tahu dengan siapa. Orang tuanya nomor nanti. Lah ini SMS, surat menyurat dan sebagainya, Masya Allah. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa mendidik anak kita harus cermat, perhatian, peduli, ngerti, tanggap orang tua. Jangan biarkan, jangan cuek. Buka bukunya, agendanya apa. Kalau ada agenda yang mencurigakan, jangan langsung congok. "Nak, kamu begini, Nak." Tidak, Bu, cukup Anda paham. Barangkali ada kalimat anak putri kita menyebut seorang laki-laki, "Engkau sungguh begini, kok buat syair-syair seperti itu, kok puisi-puisinya aneh." Ya maklumlah, karena tidak pernah hadir di majelis, jadi puisinya bukan sanjungan ke Rasulullah ya, puisinya ke ini. Ibu paham, nggak usah dipergoki, nanti berontak dia, Bu. Tutup lagi, ibu besok bicara yang halus, Nak. Nah, tanggap. Pokoknya kalau nanti kamu punya pasangan, Nak, ya yang begini, yang suami yang terus diajak mengenal, tapi bukan disodorkan kepada orang. Nah, itu calon belum tentu dia nanti. Jadi sampai menunda waktu pada akhirnya nanti anak kita dipinang oleh seseorang yang diinginkan atau yang kita inginkan. Dan orang itu mempunyai sifat dan kriteria yang sesuai dengan keinginan kita. Jangan dibiarkan. Jadi diantaranya adalah untuk menghindari pacaran, komunikasi itu. Kalau sudah pacaran, Bu, ibu yang susah, percaya atau tidak. Subhanallah. Pacaran adalah ibu yang susah, ustadz yang susah. Bohong kepada ibu, bohong kepada orang tua, bohong kepada guru. Kalau sudah orang bohong kepada orang tua, tidak akan bahagia sepanjang hidupnya. Durhaka kepada orang tua. Ini dalam pembahasan kita, buku masalah berbakti pada orang tua. Ini biasanya juga karena pernikahan. Sengsaranya hidup ini karena biasanya begitu. Orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia orang yang merajut rumah tangga dengan durhaka ke orang tua. Kalau tidak segera tobat. Mungkin di antara kita ada yang dulu merontak karena ikut pergaulan yang nggak benar, lalu gimana saat ini? Ayo mengabdi yang benar kepada orang tua. Orang tua, bahkan orang tua yang kafir sekalipun, orang tua kafir tidak sujud tuh. Orang tua yang kafir dan dia tidak pernah sujud, kita tidak boleh berbuat kasar dengan orang tua. Bagaimana jika dia adalah sholat dengan kita? Makanya biasanya pernikahan ini akan kita sebutkan sebab durhaka kepada orang tua, di antaranya pernikahan. Seorang suami yang terlalu mementingkan istrinya sehingga kadang-kadang lengah orang tuanya tersakiti. Seorang istri terlalu memuliakan sang suami sampai kurang ajar kepada orang tua. Padahal ingat rumus
yang pernah kita hadirkan. Jadikan pernikahan Anda itu untuk sarana membantu pasangan Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Maksudnya maknanya begini, jadikan suamimu itu, wahai para ibu, semakin baik dengan bapak ibunya. Dan jadikanlah, wahai para suami, istrimu semakin baik kepada bapak ibunya. Tidak akan bahagia. Nah ini kalau sudah menikahnya dengan cara berpacaran, ibu tidak lega, ibu tidak suka, musibah. Baik, ini. Jadi tadi yang kami maksudkan mendidik ini adalah untuk menggiring anak kita, membawa anak kita agar anak kita itu tidak terjerumus pada cinta yang haram, sehingga anak kita bisa nyaman terus, tidak akan bohong. Bu, bohongin bu. Kalau sudah anak kita pacaran, bohongin mau kemana mak? Nah, mau les ekstrakurikuler, pelajaran tambahan, macem-macem. Yang laki-laki yang biasa traktir, giliran mau traktir pacarnya, bingung cari duit di mana. Kalau nggak ngambil duitnya orang tua, pembohong. Ada uang tambahan di sekolahan, nggak ada baiknya pokoknya. Pemborosan waktu, pemborosan pikiran. Gimana bisa cerdas membaca? Titit SMS, baca 2 baris, titit SMS. Nah, di dunia yang nggak dapat, di akhiratnya bakal sengsara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong ini diperhatikan, yang punya putra putri perhatikan, hati-hati, itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang punya pendidikan, yang punya lembaga pendidikan, para pesantren yang punya sekolahan, utamakan masalah yang ini. Bagaimana memahamkan anak-anak untuk memahami makna kriteria. Jangan sampai di sekolahnya ada anak pacaran, dibiarkan saja. Ustadznya macarin, kadang-kadang musibah ini. Allah, jangan Anda senang punya madrasah, sekolahnya gede, tapi Anda tidak peduli masalah ini. Karena ini mukaddimah, nanti bisa dia berduaan di luar sekolahan. Masya Allah. Jadi sekarang ada sekolah itu media untuk cari pasangan yang haram. Jadi di sekolahan, di bangku sekolah, waktu istirahat minum bareng, keluarnya hari malam minggu melakukan zina. Allah. Ini orang tua di rumah harus cermat, cerdas. Ya, kita ajak komunikasi anak kita dengan cara yang benar untuk mendidik anak. Dan ini tadi kalau bicara tentang anak yang sudah menjelang dewasa, ini lebih panjang, nanti insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Komunikasi yang baik, terus komunikasi tidak ada hentinya sampai anak itu kita nikahkan. Baik, ini saja, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Hikamnya Ibn Athaillah Sakandari, hikmah yang Nah, kebetulan hikmah ini ada hubungannya dengan masalah ini, nanti kita sambungkan sekaligus. Hikmah Al-hikmatu tsalitsatu wal arba'un. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin al-anqal. La tashab. Jangan berteman man la yunhiduka haluhu, orang yang hal itu apa kita sebutkan, orang yang halnya, keadaannya, keadaan apa nanti kita jelaskan, supaya kita beri biasanya seperti biasa kita maknai dahulu baru nanti maksudnya. Jangan berteman dengan orang yang keadaannya itu tidak membangkitkan engkau untuk dekat kepada Allah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan omongannya tidak menunjukkan engkau kepada Allah. Ini bicara tentang teman. Begitu pentingnya orang mencari teman. Ada orang mengatakan, saya ingin bertobat, saya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi harus ditindaklanjuti. Bagaimana agar saya bisa beristiqomah di dalam bertobat, melakukan kebaikan? Yang paling penting ternyata dan paling utama adalah cari teman. Sehingga kalau ada orang melakukan suatu kemaksiatan besar di satu tempat, hijrah. Karena bisa saja tempatmu itu, lingkunganmu itulah yang menjerumuskan kalian. Hijrah ke tempat lain agar selamat. Jadi teman ini luar biasa, sangat penting. Dia yang akan membantu kita. Makanya jangan berteman kepada orang kecuali hal. Hal itu apa? Ada makal omongan.
omongan seseorang, selain omongan itu hal, akhlaknya, wataknya, sifat-sifatnya, keadaan selain yang diomongkan itu hal. Jadi omongan, maka Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah mengatakan kalau mau berdakwah, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Halmu itu lebih fasih daripada omonganmu. Orang banyak ngomong tapi tidak pernah ngamalkan, tidak didengar oleh orang. Guru agama, wah ngomong agama, wah, tapi nggak pernah sholat duha. Anak-anak sholat duha semuanya ya, wasnya. Tidak pernah ngasih contoh. Siapa yang mau dengar? Tapi ini guru matematik, ya Allah, mendengar teng istirahat jam 9 langsung ke musola melakukan sholat duha. Allah, nggak pernah ngomong dia. Hah? Guru matematik tersentuh orang, ya Allah, itu guru matematik saja rajin sholat duha, niru tuh. Jadi hal itu selain yang Anda ucapkan. Kalau hal itu perilaku Anda, sifat-sifat yang tersembunyi di dalam hati Anda, tidak adanya kedengkian, bersihnya hati, itu memancar kepada orang yang berada di sekitarnya. Makanya duduk dengan orang soleh itu ada, sampai dikatakan kaidah kalau duduk dengan orang soleh 40 hari itu akan ke bawah-bawah itu, sifatnya dan wataknya akan ke bawah. Tapi duduk sama orang jahat ya, ke bawah nanti juga kejahatannya. Jadi lingkungan ini sangat menentukan. Makanya jangan sampai engkau berteman dengan orang yang tidak bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa juga begitu, gara-gara teman, guyonan. Mula-mula si rajin sholat jamaah atau ibadah, zikir, puasa, kata temannya, sekali-kali dong, ayo. Kadang-kadang ngeremehkan. Kita kan jarang bertemu, kalau sholat mas tiap hari ada kan. Cobalah pikirkan, masa saya datang kamu sibuk-sibuk. Mulai ke bawah, pelan-pelan, demi sedikit ini teman. Jadi teman ini sangat punya pengaruh besar, merusak kalau dia tidak baik. Kalau baik, mempengaruhi. Dan pengaruhnya itu ada pengaruh zahir, pengaruh batin. Ini janji Rasulullah menyebutkan dalam banyak riwayat bahasanya ada orang mukmin itu ada nur di dalam hatinya yang bisa mempengaruhi di sekitarnya itu. Jadi kalau duduk sama orang soleh nanti akan mendapatkan nur cahayanya orang mukmin ini. Bahkan disebutkan juga malaikat-malaikat akan membawa rahmat kepadanya dan kepada orang yang berada di sekitarnya. Begitu juga kalau orang itu fajir, nggak sholat di rumah kita, menjadi panas rumah kita. Nggak pernah puasa, na'udzubillah, pezina, ngerikan, mengerikan. Wattaqu fitnatan. Allah Subhanahu wa taala menyebut wattaqu fitnatan, takutlah kalian kepada fitnah, kemaksiatan, kedzaliman. La tusibanna alladzina dzalamu minkum khassatan, yang tidak akan menimpa kepada orang yang melakukan saja. Kalau di rumah kita ada orang yang tidak sholat, hati-hati. Kalau ketimpa musibah bukan dia saja, siapa yang bersama dengannya, siapa yang menemaninya. Maka rugi kalau Anda berteman dengan orang yang tidak baik. Ini membahayakan berteman dengan orang yang tidak baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang baik, subhanallah, kita mula-mula malas sholat, diajak sholat, kita salah diingatkan. Penting Anda memilih pasangan, jangan hanya yang penting senang. Oh tidak, keselamatan kita di akhirat harus kita utamakan. Duduk dengan siapa, berteman dengan siapa, kerja dengan siapa, ini semua ada maknanya. Untuk mencari keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak peduli dengan siapa ia berteman, maka masuk musibah. At-tabi'ah itu tasrikut tabi'ah. Tabi'ah, mata karakter itu nyuri. Orang ngentekkan syariah. Guyonan tentang syariat Nabi Muhammad, ya ikut-ikut guyonan. Ngentengin sholat, ngentengin. Dan itulah akhirnya menjadi kayak budaya. Dulu tuh lihat, laki-laki dengan perempuan di bangku sekolah tuh jejer itu sudah ditepui tangan, sudah lari, malu tuh ya. Waktu di bangku sekolah di SD zaman dulu itu kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri, itu hanya jejer tok ditepuk itu sudah malu. Tapi sekarang anak-anak kecil SD kelas 6 sudah gonceng-goncengan itu. Lah itu dilihat oleh orang di sampingnya, niru. Lah itu karena pertemanan yang salah. Jadi kita harus mencari teman yang baik. Lah teman itu ada yang teman memang kita tidak bisa memilih, oleh Allah diberi seperti itu. Ada teman yang kita punya kadar atau kesempatan untuk bisa memilih.
Teman yang tidak bisa kita untuk memilih adalah orang tua. Maka di sini kita punya tanggung jawab besar ya. Orang tua kan tidak bisa memilih ya. Ya sudah, kita dilahirkan oleh orang tua. Maka di sini ada kaidahnya sendiri. Tadi kita sebutin, kita singgung kaidah dengan orang tua seperti apa. Apapun bentuknya, orang tua itu sebelum Anda berbuat baik, beliau sudah berjuang untuk Anda. Ini harus kita pahami. Makanya luar biasa. Ini doa. Mungkin bisa dilihat di sini. Durhaka ke orang tua, ngeri. Ada teman yang kita punya, diberi oleh Allah kesempatan untuk memilih dengan akal kita. Bertetangga. Tetangga kan bisa milih ya, di mana Anda akan tinggal, rumah mana yang harus Anda beli. Anda bisa memilih. Di antaranya tadi yang kita sebut pasangan. Memang benar Allah yang menentukan tuh jodohmu, tuh suamimu, tuh istrimu. Tapi di sini Allah juga memberikan kesempatan kita untuk memilih. Bahasa manusia kesempatan pada hakikatnya tidak ada di situ. Cuman Allah memberikan kepada kita, yaitu istilahnya ikhtiar. Allah menghendaki kita untuk memilih, dan sesuai dengan pilih kita itulah kehendak Allah. Dan Allah berkehendak kita memilih. Bukan berarti Allah bisa kita lawan. Oh tidak. Jadi dengan akal Allah berikan kepada kita, akal kita, dengan akal kita, kemudian kita bisa melihat, lalu dengan hati kita, lalu kita berkeinginan memilih. Itu manhajnya ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dengan istilah kasab. Allah menghendaki, engkau berkehendak. Lah, dengan kehendak yang Allah kehendaki, Allah menghendaki Anda berkehendak, lalu Anda menginginkan. Lah inilah, gunakan dengan akal untuk milih. Milih istri yang seperti ini, milih istri yang semacam ini, milih suami yang semacam ini. Ini adalah memilih. Jangan salah pilih. Pokoknya masih selamat kalau belum ada hawa nafsu. Kalau sudah ada hawa nafsu, susah. Kadang kita bicara dengan adik-adik, ini adik-adik yang masih single, masih, ini adik-adik putra. Jujur, akal sehat. Nah, ini dijawab langsung, diangkat suaranya. Anda seorang wanita, di hadapan Anda ada dua calon laki-laki yang mau melamar Anda. Ganteng-ganteng, sama-sama ganteng dan ganteng. Dua-duanya ganteng, pinter-pinter. Allah, rankingnya tuh satu sampai bingung sekolahnya itu. Kaya-kaya. Waktu dicek kebetulan rekeningnya bapaknya 2 miliar, anaknya sama 1 miliar. Nah, jadi sama, pokoknya kaya-kaya. Kayanya sama, gantengnya sama, pinternya sama. Cuman bedanya, yang satu itu bahasa kita playboy, seneng pacaran sana sini, atau pernah pacaran lah. Kemudian kalau ngelihat perempuan tuh jelalatan. Tapi yang kedua, masya Allah, dia menjaga. Kalau ngelihat perempuan, kalau masalah sholat, ahli sholat semuanya. Cuman bedanya di sini. Coba pilih mana, adik putri? Yang kedua. Nah, ini akal sehat. Yang kedua, ini adik-adik putra kami, tahu ya, orang ganteng tuh ya. Jadi karena itu sama, ini ada adik putra kami, adik-adik yang masih bujang-bujang ini, ada 2 putri cantik-cantik tuh. Kalau jadi ratu kecantikan sudah bisa itu, duanya cantik-cantik, kaya-kaya, pinter-pinter. Tapi yang pertama itu kalau melihat laki-laki, SMS-annya tidak tinti tuh. Kalau melihat laki-laki, masya Allah, jelalatan. Laki-laki, Tapi yang satu, masya Allah, wanita ini kalau melihat laki-laki, kalau ngomong pun selalu membuang wajahnya ke bumi, matanya ke tanah, tidak melihat langsung, menatap laki-laki, berusaha untuk tidak berduaan dengan laki-laki, menjaga, masya Allah. Ayo pilih mana, jujur. Kedua tuh, lihat, pilih yang kedua. Makanya jadilah seperti itu, perempuan yang matanya menjaga, yang ini. Lah itu teman yang perlu kita ambil tuh nanti. Nah ini cara memilih itu seperti itu, sederhana. Tapi kalau sudah dicampuri hawa nafsu, lihat, biarpun sama orang tuanya dikasih lebih bagus, tetap mengatakan aku lebih senang dengan dia. Benar kata orang, dunia seluas daun kelor. Susah, kasihan betul tuh manusia sejagat, pilihannya hanya dia saja. Dia, kalau tidak dengan dia nggak mau. Kalau dengan dia nih, ini adalah kedunguan orang-orang yang
punya cinta yang haram. Baik, teman ini begitu pentingnya memilih teman. Teman itu Masya Allah menentukan. Teman ahli sholat luar biasa, teman yang baik menyelamatkan. Menikah pasangan itu adalah teman yang luar biasa. Jangan sampai Anda salah pilih teman. Adik-adik putri kami yang masih belum menikah, adik putra kami yang belum menikah, ingat itu. Karena kalau Anda menikah dengan seorang wanita, wahai adik-adik laki kami, putra kami, Anda akan memilih wakil di rumah Anda. Anda akan pergi ke tempat yang jauh, siapa yang ngurusi anak-anak Anda? Coba diingat, pernahkah Anda berpikir kalau Anda punya anak 5, tiba-tiba Anda mati, siapa yang merawat anak Anda? Semoga panjang umur, amin. Yang merawat adalah istri kita. Kalau istrinya nggak benar, akan jadi apa anak kita? Bukan ngirim pahala untuk kita, ngirim seksa untuk kita. Dan Anda wahai putri-putri kami yang cantik-cantik, yang solehah ini, Anda menikah dengan laki-laki, Anda mengambil imam di rumah Anda yang bakal mengurusi urusan Anda. Ketahuilah, Anda pun belum tentu umur panjang. Semoga panjang umur. Kalau seandainya mati, Anda punya anak 5, siapa yang ngurusi anak-anak Anda? Suaminya nggak kenal agama, tidak sholat semuanya. Ini bagi yang belum menikah. Nah, yang sudah terlanjur salah pilih nih gimana nih? Aduh, saya punya suami sholat enggak, ngaji enggak, dia. Allah, kita kembali kepada Allah. Ibu rajin ngaji, diniatkan besok suaminya nih, dibawa pelan-pelan ngaji yang baik. Baik, teman yang baik. Lah, ciri-ciri teman yang baik itu ada. Teman yang baik itu adalah teman yang di saat Anda salah mudah mengingatkan Anda. Anda rugi para bapak, Anda rugi wahai adik-adikku kalau punya istri nggak pernah mengingatkan Anda. Tidak ada beda dia dengan kursi dan meja. Kepentingan kita dengan pasangan kita adalah yang meluruskan kita. Kalau saya salah, tolong ingatkan. Anda wahai adik-adik putri kami, kalau Anda mempunyai suami tidak pernah mengingatkan di saat Anda salah, rugi. Suami Anda hanya menginginkan jasad Anda, tidak menginginkan Anda selamat di akhirat nanti. Maka berbahagialah jika Anda mempunyai pasangan yang mengingatkan. Lah itu pasangan yang kita cari. Jadi kalau kamu punya pasangan tidak menghantarkan kepada Allah, rugi. Anda akan terbawa terjerumus di neraka. Makanya termasuk pengkhianatan di dalam persahabatan adalah jika ada sahabat tidak pernah mengingatkan di saat kita salah. Khianat, rugi. Dia hanya senang makan bersama dengan Anda, dia hanya senang numpang di mobil Anda. Ngingetkan tuh, nikmat ngingetkan itu sebetulnya kalau Anda sadari. Coba, kalau Anda punya teman karib bertahun-tahun, ya, tiba-tiba berjalan dengan Anda, sudah tahu di belakang, di depan itu ada sumur. Dia tahu kalau sumur itu dalam. Rupanya sahabat Anda hanya melirik. Dibiarkan saja sampai Anda kecebur sumur itu. Anda marah atau tidak? Marah, betul ya? Kurang ajar kamu, tidak mengingatkan saya kecebur sumur sampai Anda. Atau Anda tenang-tenang saja. Itu orang baik, biarpun saya kecebur sumur, saya dibiarkan. Dungu. Sumur masih bisa selamat, ada airnya seger. Tapi ini di akhirat. Masa kita salah dibiarkan sama teman kita, ini kurang ajar, menyuruh saya masuk neraka. Bukan temanmu, kelihatannya teman, dia adalah lebih kejam dari setan dan iblis. Punya istri kok tidak pernah mengingatkan. Kalau punya suami tidak pernah mengingatkan, rugi. Hidup Anda tidak akan indah di akhirat. Ini cuman biasanya lemah itu. Kelemahan itu bukan karena apa? Karena kurang iman. Ada orang koker, kalau dilihat mukul orang bisa mati tuh, koker ini. Tapi lihat istrinya salah, gemeteran tuh istrinya, malam-malam keluar. Iya mak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi iya, masya Allah. Ada seorang perempuan juga begitu. Takut siapa yang ngasih makan? Suamimu baru setahun nikah dengan kamu tuh, yang ngasih makan dulu siapa? Jadi ada orang takut nih, sehingga tidak punya keinginan untuk mengingatkan. Makanya itu bukan teman. Jangan punya teman yang tidak bisa membangkitkan kemuliaan, tidak bisa menjadikan kemuliaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi, itu bukan temanmu. Maka ini yang harus kita hadirkan, punya teman yang baik. La tashab, jangan berteman, kata Ibn Athaillah Sakandari. Jangan berteman dengan orang yang tidak bisa menghantarkan kamu kepada kemuliaan. Jadi bukan teman Anda kalau dia belum mengingatkan Anda. Kemudian sisi lain, subhanallah, kalau Anda diingatkan, ketahuilah, dan juga bukan teman Anda
Kalau dia diingatkan oleh Anda, dia tidak mau. Lihat kaidah lagi ya. Bukan teman Anda yang sesungguhnya. Kalau diingatkan kok masih belum mau. Makanya kalau Anda punya istri diingatkan, ma, rajin sholat, mau rajin ngaji. Itu bukan temanmu tuh. Diajak ke surga nggak mau. Jadi temanmu adalah yang mengingatkan kamu di saat kamu salah. Dan di saat dia engkau ingatkan, dia pun mudah menerima. Allah, alangkah enaknya hidup ini. Persahabatan, wa ta'awanu 'alal birri, ta'awan itu saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dan dua penyakit ini insya Allah nanti akan kita bahas lagi di dalam masalah bab nasihat menasehati. Baik, ini saja, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Ini masalah sohib, berteman. Jangan salah mencari teman, jangan salah mencari kawan. Itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Di antaranya tetangga, pasangan suami istri, teman kerja. Itu sangat mempengaruhi Anda. Baik menjadi baik, jelek jelek. Bahkan Nabi Muhammad sudah menjelaskan, al-mar'u 'ala dini khalilih. Kalau pengen tahu agama seseorang, suruh melihat dengan siapa ia berteman. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih telah kita. Untuk selanjutnya kami silakan untuk sesi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari Firman, alamat dari Kesambi. Buya mau tanya, apa hukumnya apabila ada seorang akhwat, sebut saja remaja putri atau remaja putra, yang tiba-tiba ketika kenal tahu perhatian ini lewat SMS mengingatkan, misal jangan lupa sholat duha ya, atau jangan lupa saat tahajudnya dan sebagainya. Lalu yang kedua, karena saya remaja masih kaya takwa, bagaimana caranya agar remaja masjid bisa menjaga hijab antara ikhwan dan akhwat? Sebagai contoh, misalnya ketika rapat pulang itu selalu sore atau malam, dan mungkin terpaksa atau download ada akhwat yang rumahnya jauh, maka diantar oleh bukan mahramnya atau ikhwannya. Dan bagaimana dengan tukang ojek gitu. Kan itu bukan mahram gitu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam berteman, kadang-kadang memang sulit dihindari teman-teman kita yang kadang-kadang berkarakter. Tapi suatu saat justru saya di nasihat ini, kita harus memberikan hadiah pada mereka, karena mereka itu secara tidak langsung ditakdirkan untuk menempa kesabaran kita, kesabaran kita, ketangguhan kita. Bahkan kita bisa berhati-hati karena dengan bersinggungan dengan mereka. Apakah nasihat itu bisa dibenarkan? Karena kalau temannya baik semua, mungkin kita juga bisa terlena gitu. Tapi justru mereka itu yang menempa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tanya, bagaimana sikap yang terlanjur atas sikap orang tua yang jauh dari ibadah dan pernikahan. Sebenarnya sudah lama berlangsung. Saya melangsungkan pernikahan yang tidak disetujui, dan akhirnya setelah saya tanya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi dari pertanyaan yang sebelumnya, jadi saya mau bertanya bagaimana di Buya banyak dari jamaah ini yang baru tahu akan cara menikah atau seperti apa ya, sampai akhirnya sudah mulai menikah. Itu bagaimana sih itu setelah langkah akhirnya kita saling berjuang keriduan Allah sampai akhirnya melakukan yang seperti nama sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu aja Ibu, tidak adil memang ya, 3 sama 1. Tapi panjang nanti, lambat nih nanti. Ibu mah enggak ada sangkut pautnya pertanyaannya, nggak bisa digabungkan. Satu lagi Bu, tidak apa-apa, yang sudah terang gua angkat tangan, selesai habis ini. Mundur sedikit nanti jadwalnya. Tapi tidak usah khawatir Bu, ada lanjutannya nanti. Ini belum selesai masalah mendidik anak di usia remaja ini, karena berat sekali masalah ini. Mangga, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin menanyakan bagaimana hukum nasabnya seorang bayi perempuan yang lahir di luar pernikahan. Apakah nasabnya kepada laki-laki yang menjinani atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah akhwat ya, masalah akhwat. Orang yang punya kenalan yaitu teman-teman putrinya, di saat berkenalan mungkin karena sering bertemu, kemudian ada perhatian, lalu perhatian itu diwujudkan dalam bentuk memberi nasihat, kirim SMS bangun malam, sholat, tahajud, ngirim hadis dan sebagainya. Pada dasarnya memberikan nasihat boleh dari siapa kepada siapa saja. Tetapi ingat, hawa nafsu yang ada di dalam diri Anda lebih dahsyat lagi, dan setan pun tidak akan membiarkan orang sholat pun bisa dijerumuskan. Tetapi jujur saja, kalau ada orang, misalnya kami punya seorang teman wanita, dia perlu nasihat, dia belum tentu perhatian dengan saya saja perhatian karena saya tertarik kan. Jangan sampai kita menggunakan hadis Nabi, kalimat-kalimat yang mulia untuk merayu dia. Hawa nafsu itu lebih jahat lagi itu, dengan rayuan gombal yang diucapkan dengan kalimat nanti bulan madu di awan. Ini lebih jahat ini. Al-Quran hadis sebetulnya maksudnya pengen menarik dia agar senang dengan dia. Padahal kalau kami jujur pengen membetulkan dia mengirim nasihat, saya tidak harus kirim SMS sendiri. Teman putri atau adik saya suruh kirim SMS, selesai. Kenapa harus saya? Allah asalnya ini perlu harus, belum tentu. Awas, setan lebih dahsyat itu. Jadi SMS saat ini membangunkan malam dan sebagainya untuk lawan jenis lebih baik dihindari, tidak ada perlunya. Membuat tim ya, jadi tim dakwah begini boleh karena ada satu kesepakatan dari akhwat majelis At-Taqwa dengan ini, misalnya remaja masjid At-Taqwa mengurus satu tim untuk dakwah. Jadi kalau bisa mengingatkan tahajud tapi tidak pakai nama pribadi, sudah bangunkan selesai. Tapi bisa pakai pribadi, oh hati-hati. Dan Anda kalau mendapatkan SMS nasihat, jangan mudah terpedaya dengan orangnya, dengar nasihatnya, sebab orang cerdas lebih hebat dalam menipu. Mungkin adik-adik yang pernah menghadiri pengajian yang lalu, kita pernah cerita tentang anak cerdas. Anak cerdas mah kalau menggoda orang targetnya tahun depan, yang penting aku dapat tahun depan, 3 tahun. Ada ustazah yang baru pulang atau ini santri ada jamaat At-Taqwa ini ke orang saleh atau masjid yang lain. Ini perempuan kok baik bener nih, gimana ya caranya saya dapat dengan dia? Oh, dia sering ngaji. Baik, kalau begitu saya cari nomor teleponnya. SMS, assalamualaikum ustazah, ukhti yang baik, masya Allah. Kami yakin kau adalah anak yang soleha, sering hadir di majelis masjid. Tolong, saya ini anak yang gak bener. Tolong diandai, nama saya adalah ini. Tolong nasihati saya. Dibalas dia. Apalagi lagi semangat dakwah ya. Ini ada pasien nih, SMS.
Yang penting jangan sampai kamu ninggalkan sholat, hadir di masjid ini. Karena orang cerdas, balasnya tidak langsung iya. Insya Allah saya usahakan. Diam, dia bertahan untuk tidak mengirim SMS lagi karena laki-laki cerdas. Balasnya seminggu. Alhamdulillah ukhti, setelah saya berusaha, sholat sudah bisa saya lakukan. Cuman subuhnya saya sering ketinggalan. Nah, padahal semuanya belum sholat tuh. Wah, merasa ustazahnya tersanjung. Berhasil saya ya. Berhasil. Tambah lagi tahajud, jangan lupa untuk meningkatkan. Memang akhirnya ada surat. Alhamdulillah. Bulan kemudian, 1 bulan dia targetnya 2 tahun nih, baru dapat. Bulan kemudian ngirim SMS. Terus ukhti, alhamdulillah sholat subuhnya pun sekarang saya sudah bisa. Mohon petunjuk apa kira-kira untuk meningkatkan kualitas saya agar saya semakin baik. Itu gimana kira-kira? Jangan lupa sholat duha. Tidak langsung menjawab iya. Alasannya orang cerdas. Kesibukan saya dalam kerja itu susah untuk melakukan sholat duha. Kerja di mana sih? Kerja di ini. Sholat duha cuma 2 rakaat saja kok tidak bisa. Baiklah ukhti, saya akan berusaha. 2 bulan baru balas. Alhamdulillah ukhti, saya sudah manage hidup saya. Sekarang sudah bisa sholat duha. Padahal nggak pernah sholat duha tuh. Hati-hati. Akhirnya sampai bangun malam dan sebagainya. Masya Allah, bangun malam dibanguni di SMS, langsung balas tuh. Alhamdulillah saya bisa berusaha biarpun hanya 2 rakaat. Mohong padahal. Dijawab oleh ustazahnya, nggak apa-apa 2 rakaat kata Buya, yang penting istiqomah dulu. Bawa-bawa. Padahal dia tuh nge-SMS sambil tidur tuh. Ustazah ini merasa tersanjung, remaja masjid, dakwah 1 tahun masih saja SMS-nya normal saja. Tak tahunya tahun kedua ustazah atau ukhti sudah berani ustazah. Ganti ustazah bukan ukhti, karena saya merasa menjadi baik karena Anda, saya akan berubah sebutan saya, nyebut nama Anda. Gimana kalau saya sebut jadi ustazah? Dijawab, tidak usah pakai ustazah, lebih baik kita kayak teman saja itu. Tapi tidak bisa, saya harus panggil ustazah. Ustazah, ini saya mau curhat. Silakan. Umur saya sudah 26 tahun. Saya sudah seharusnya punya pasangan. Tolong ustazah carikan saya orang yang cocok untuk saya. Ustazahnya semangat, ini orang tobat nih. Dicarikan temennya, cari perempuan nggak cocok, cari perempuan ini nggak cocok, cari perempuan ini nggak cocok ya, nggak cocok terus. Akhirnya SMS terakhir bilang begini, ustazah kelihatannya kok susah cari orang yang baik. Ciri-cirinya selera saya itu tidak susah ustazah. Pokoknya saya cari orang wanita yang watak sifat-sifatnya kayak ustazah. Habis tuh. Ustazahnya merasa tersanjung, HP-nya dicium itu. Innalillah. Mbak jawab ustazahnya, masa orang seperti saya pantas untuk kamu? Ketahuilah itu artinya kalau ada perempuan ngomong gitu, adik-adik putra harus cerdas tuh. Itu mau. Sebab kalau nggak mau langsung ditutup tuh HP, dibalas. Masa orang seperti saya cocok untuk kamu? Mau tuh. Kata laki-laki ini, dapat saya sudah ini. Dibiarin. Biarinnya apa? Mohon maaf jika kalimat saya tidak sopan. Sebetulnya kami ingin nyimpulkan tetap bahaya SMS-an biarpun bahasa dakwah. Itu saja. Itu saja yang ingin kami simpulkan. Jangan berdakwah-dakwah dengan gaya-gaya itu. Pakai nomor HP gelap baru. Namanya sudah jelas. Pertama hari nomor SMS, nomor HP dulu. Ini nomor saya neng, besok SMS-nya. Kalau nasihati pakai nomor gelap, itu baru jujur nanti. Pokoknya ini pintu setan yang satu ini jangan dibuka sudah. Ini kita pengennya itu. Akhirnya Pak setelah itu sudah paham ini. Enggak apa-apa. Saya juga mungkin kalimat saya juga ini mulai ini. Akhirnya perlahan-lahan sudah mulai neng, sudah dapat belum kira-kira. Tidak balas, bingung balasnya apa. Belum dapat. Akhirnya terakhir apa? Ya sudah neng, mungkin nasib saya harus membujang seumur hidup neng.
Ya jangan, Rasulullah melarang tuh, sunnah Nabi harus nikah. Ya, mulai ini akhirnya apa? Ya, jodoh tidak akan lari kemana neng ya. Siapa saja kalau jodoh ya jodoh, biarpun tidak pernah diduga-duga. Nah, dijawab betul. Sudah mulai nyambung nih, dah mulai connect nih, perlahan tuh sampai wah SMS mulai nyambung, pengen ketemu. Jangan, kita bukan mahram haram, jadi bukan mahram nggak boleh. Nggak apa-apa, saya akan datang ke rumah keluarga dan sebagainya. Jangan, saya nggak enak. Just sudah, saya pengen lihat toh sebentar saja. Belum boleh, pokoknya itulah intinya. Sudah, kita tidak akan panjang cerita khayal ini. Pokoknya SMS masih bahaya karena ini masalah pendidikan anak. Ibu, hati-hati dengan HP yang ada di putra-putri Anda. Pendidikan anak usia balik ini, HP harus diperhatikan. Setan bisa berbisik melalui HP, biarpun dengan bahasa dakwah. Bangunkan tahajud, dia sendiri belum tentu tahajud. Bangun kan enak di remote, pokoknya bunyi kirim, saya ditulis dulu sebelum tidur. Nanti kalau jam 3 peker bunyi tak kirim, selesai. Allah. Jadi itu. Kemudian jadi tetap bahaya ya, enggak usah SMS. Dan saya SMS tanya, besok kerjanya jam berapa, ini selesai. Dan enggak usah guyon-guyonan yang macam-macam kalau laki perempuan, karena ada magnetnya di sini tuh. Biasa saja, Neng, punten saya mau tanya, besok rapatnya jam berapa, selesai. Makasih, syukron, selesai. Makasih yang baik, yang bahaya itu, sudah tambahan-tambahan itu. Sudah. Cerdas insya Allah putra putri kami ini. Ibunya lebih cerdas, harus tahu sikap-sikap yang ini. Hati-hati. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah masalah hijabnya. Subhanallah. Darurat itu apa? Kalau tidak kita ambil mati. Ada orang nggak ngocek mati? Hah? Ada orang nggak ngocek mati? Paling banter nanti akhafud dararain. Ada dua berbahaya, mana yang ringan. Nah kalau kita masih ada jalan yang aman, tidak usah kita ngojek berduaan misalnya ini. Karena itu membahayakan, subhanallah, kita tidak tahu setan menggodanya seperti apa. Tapi kalau misalnya dalam sebuah rapat, diantisipasi dong. Jangan sampai rapat malam hari. Atau yang menjadikan putri-putri itu, adik-adik putri kita, ukhti kita, akhwat kita ini adalah kebingungan di saat hendak pulang. Kalau bisa memang harus sudah komunikasi dijemput akhwat nih. Tapi kalau sudah jadikan kebiasaan, setan tuh masya Allah, guru ngaji pun hati-hati. Guru ngaji kalau sudah mengentengkan berduaan, kholwah haram. Guru ngaji ini ada setannya yang cantik, diajari ngaji paling belakang, ngajinya dipasai-pasain panjang, giliran terakhir mau dianterin pulang. Awas, hati-hati. Sebab ini ada kejadian ini memang betul dilarang oleh Rasulullah, dilarang berduaan biarpun untuk mengajar Al-Quran. Kurang apa lagi? Kurang jelas seperti apa? Setannya ini, biarpun untuk ngurusi masjid, jangan usah. Mending rapatnya ditunda, akhwat, dengar sajalah. Kalau rapat ditunda, kayak waktu 24 jam gak ada siang hari, kenapa harus malam? Kalau termasuk harus malam, sudah kita rencanakan gimana? Mungkin ada mobil pengantar yang terhormat. Saya mau mobil pengantar, tidak boleh berduaan. Misalnya ada ketiga atau keempat yang ini yang menjadi teman ini. Dan bolehkah kita mengantarkan putri kita, ukhti kita, teman perempuan kita yang tidak punya, yang harus pulang kemalaman? Jawabnya adalah, yang pertama, jika itu bukan kebiasaan, boleh ya. Jika itu bukan kebiasaan. Kedua, jika kita tidak antarkan akan lebih berbahaya. Ya kan? Kalau dia lebih berbahaya, dengan siapa nanti? Maka Anda menemani dia untuk mengantarkan darurat. Masih dosa, banyak istighfar sepanjang jalan itu. Masih bukan, jangan rasa aman. Ini dakwah, ini kan Masya Allah, demi keselamatan. Kalau tidak ini, mulai aja. Sudahlah, setan hawa nafsu. Jadi kalau memang dalam keadaan mendesak, ternyata tidak, anak hujan deras, mau keluar nggak bisa, tiba-tiba kemalaman, daripada tidak benar, maka kita antarkan dia. Hal itu adalah irtikabu akhafad dararaini, mengerjakan dosa yang ringan, kesalahan yang ringan, untuk menghindari daripada dia seorang perempuan nggak karu-karuan tempatnya. Waktu sudah lewat sebetulnya. Kemudian masalah ngojek sama
Memang di sini perlu adab ya, tata krama, karena berdempetan tubuh. Kita harus bedakan antara khalwah dengan ikhtilat. Kalau khalwah mutlak tidak diperkenankan. Kalau ikhtilat bercampur ini boleh. Laki perempuan bercampur dengan syarat tidak membuka aurat. Yang pertama. Kedua, matanya menjaga. Ketiga adalah tidak berdempet-dempetan kulit. Jadi kayak gini tidak masalah lagi perempuan. Rasulullah pernah mengizinkan kok para wanita melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Juga belajar bersama kaum laki-laki ada. Tidak terlalu kerocongan. Oh, tidak boleh perempuan sama laki-laki, nggak boleh. Bagaimana pendidikan dari mana Rasulullah mengajarkan? Tapi ingat dijaga. Dan paling bagus yaitu yang dijaga hati. Benteng itu hati. Tembok belum tentu. Kadang-kadang keluar dari tembok lebih ganas dari harimau. Makanya kita pengen benteng anak-anak kita di hati. Akhwat, pengurus masjid, hati. Kenalkan, punya rasa takut, budaya rasa malu, budaya menjaga kehormatan. Ini kalau sudah ada di putri-putri kita, nggak bisa. Sampai ada seorang alim dari Dimas mendidik, wahai putriku, pandailah anda untuk mengambil sandal anda yang ada di kaki anda. Kenapa? Kalau ada yang macam-macam, angkat sandalmu. Oh, nah ini putri yang hebat nanti. Coba lah, kalau ada seorang putri dijailin sama seorang laki-laki, disapa, langsung ngangkat sandalnya. Oh, kayaknya sih jelek, tapi laki-laki kagum, hebat nih, baru nih. Bukan berarti ngangkat sandal beneran. Artinya bagaimana anda menjaga wibawa anda, kehormatan anda. Jadi semua menjaga hatinya. Kalau sudah menjaga hati ini, makanya kita pengen, kalau kata guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, kalau ada banjir, jangan dibendung itu banjir. Jika banjir itu banjir bandang, tapi buatkan aliran air. Tidak mungkin kita membatasi pergaulan. Laki tidak boleh ketemu perempuan. Hidup di mana? Di hutan kali. Tapi bagaimana tetap laki bertemu dengan perempuan, hatinya terjaga. Lah ini pendidikan kita, makanya mulai pacaran. Mungkin pesantren kita termasuk pesantren yang nggak ada tembok lagi dan perempuan. Tapi ingat nih, dan ada undang-undang langgar pesantren, pacaran keluar, selesai. Kita tidak mau tanggung jawab di hadapan Allah, ditanya kenapa kau punya santri banyak, pacaran begini, berat itu. Maka boleh kita membiasakan anak bagaimana bertemu laki dengan perempuan, tapi dia punya undang-undang di dalam hatinya, itu yang harus kita tanamkan. Tapi biarpun di balik gedung tertutup, tapi sudah bacaannya, temennya, sampai ada sebuah pesantren begitu dahsyatnya ya, saling cerdas ya. Mau ngirim surat itu adalah tidak lewat pos, lewat Indomie. Indomie dibuka, dimasukkan surat, dilem lagi. Jadi dikasih merek, nanti tolong Indomie kerdus ini suruh pilih nih. Jadi nanti bakal masuk ke Pondok Putri, Indomie merek ini ada, pokoknya saya coret begitu. Di situ ada suratnya, nanti Indomie paling atas, paling kanan, ambil ini. Ya, subhanallah. Jadi dibeli Indominya. Kalau mau jahat, kalau pokoknya kalau hati ini tidak terbentengi, bakal bisa dengan cara apapun masih bisa. Maka yang perlu kita bina untuk anak-anak kita, hatinya itu yang harus kita jaga. Baik. Kemudian jadi yang merasa di masjid, masya Allah suatu kemuliaan, akhwan yang ada di masjid, lebih jaga hati. Anda suri toladan. Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali ini bisa diperdengarkan kepada yang lainnya. Jangan tertipu dengan bahasa dakwah Al-Quran, hadis Nabi, kirim SMS. Awas, jangan mengendarai, jangan nunggang Nabi Muhammad untuk syahwat dan hawa nafsu Anda. Teman yang jahat bisa menjadikan kita lebih baik. Gini loh ya, kalau tidak ada lagi kecuali dia, baru misalnya para wanita sudah meninggal semua, tinggal ada satu, Anda boleh biarpun fajir ya, daripada zina. Tapi masih ada pilihan yang lain, kenapa kita susah-susah? Jangan merasa kita mampu dengan ujian. Sungguh belum tentu kalau saya diludahi muka saya ini adalah kuat. Jangan berkata saya harus melatih kesabaran, saya berharap ada orang yang meludahi wajah saya. Itu orang dungu. Coba, boleh nggak kita mengatakan begitu? Siapa yang bisa meludahi saya akan menguji kesabaran saya. Tidak perlu, kita berdoa, ya Allah semoga orang baik-baik tidak menyakiti saya, biar saya mampu. Jangan ngambil risiko. Kalau ada orang menasihati, memang kejahatan orang lain bisa kita menjadi kita baik. Jangan Anda mencari kejahatan. Di saat Anda didolimi oleh seseorang, baru nasihat ini berlaku. Orang itu menjadikan Anda sabar, tabah, baru benar. Tapi bukan berarti carilah orang yang jahat biar teruji keimananmu. Ada nasihat begitu. Jadi nasihat itu benar di saat memang Anda bersama orang yang tidak benar. Maka nasihatnya apa?
ambil hikmahnya. Kalau ada orang zalim kepadamu, itu melatih kesabaran, surga untukmu. Tapi yang belum, masa nasihati, wahai kaum laki-laki, carilah istri yang kurang ajar agar kamu masuk surga dengan istrimu. Nggak ada itu. Cari istri yang solehah. Kemudian ada yang mengadu, gimana istriku terlanjur nggak bener lah, ini tadi pertanyaannya tadi ya. Lah kalau terlanjur nggak bener, istriku nggak bener, suamiku nggak bener, gimana saya? Berupayalah untuk merubah dia dengan sebisa mungkin. Sisi lain, kezaliman yang pernah mereka lakukan, Anda sadari bahwasanya itu adalah pahala kalau Anda dizalimi. Tapi jangan membiarkan kezaliman. Kalau orang membiarkan kezaliman, dungu. Zalim, ada orang berbuat zalim kepada kita, pahala kita. Tapi kalau kita membiarkan kezaliman, bisa saja pahala ini habis. Anda mampu merubahnya, maka saat itu pun Anda harus merubahnya. Jadi tadi kalau ada yang sudah menikah, tak tanya salah pilih ya, barangkali begitu pertanyaannya. Kalau tadi contohnya baik-baik, benar milih, ini telanjur suami saya begini, Anda harus punya upaya untuk merubahnya. Kalau ternyata tidak bisa, Anda berusaha lagi. Kalau ternyata tidak bisa, berusaha lagi sampai kalau ada batasnya. Sholat nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh sholat nggak mau, ya sudah. Kalau memang dia suruh sholat nggak mau sampai berkali-kali, selesai, mau apa lagi? Apa yang Anda cari di balik itu semuanya? Inkah Anda mempunyai anak yang dididik oleh bapak yang tidak sholat? Ini kadang kita tunggu, alasannya apa? Sudah terlanjur punya anak 2, terus gimana? Bu, sebelum punya anak 10 tuh harus punya ketegasan, wibawa. Abang, kalau abang masih belum sholat, mohon maaf abang, kayaknya tidak bisa diteruskan karena saya takut kepada Allah. Berani tidak ngomong begitu? Suaminya mikir, ini saya cinta pada istri saya. Iya neng, saya mau sholat. Karena ketegasan sang istri. Tapi istrinya dungu, lihat suaminya nggak sholat, diam. Aduh, saya punya istri goblok bener, saya nggak sholat dibenerkan. Sampai Anda ngomong, istriku nggak pernah ngantarkan saya kepada kemuliaan. Baik. Kemudian ini seorang tua yang memilihkan, masya Allah, orang tua yang memilihkan pasangan. Karena waktu ini mau dilanjut atau bagaimana ini? Orang tua yang tidak menyetujui pernikahan anaknya, ini ada hubungannya dengan wali adl. Kalau memang anak ini, jawabannya tetap jelas suasanya, karena Anda yang mencari sebab Anda tetap durhaka, tapi tinggal sekarang bagaimana minta maaf. Ada seorang tiba-tiba senang sama seorang perempuan, ringkasnya begitu. Ternyata orang tuanya tidak menyetujui. Akhirnya kami menghadap pada kiai, kata kiai harus nikah daripada dosa. Mungkin saya akan terjerumus zina. Jawabnya apa? Orang tua masih tetap nggak mau. Gimana ini? Saya menikah dengan kiai, ya. Saya menikah dengan kiai, tapi ketahuilah saya selamat dari zina. Alhamdulillah. Tapi durhaka kepada orang tua belum. Karena Anda mencintai dia itu karena Anda mencari sebab. Terus gimana saya agar kembali kepada orang tua saya? Tinggal sekarang itu setelah Anda menikah, bagaimana bisa berbakti yang benar. Karena ada orang melanggar Allah dan melanggar orang tua. Sudah tahu orang tuanya nggak setuju, akhirnya dengan cara melakukan yang haram sampai hamil di luar nikah. Ya, ada kan begitu? Orang tuanya nggak mau, itu jalur kiri, ambil sampai hamil di luar nikah. Oh, yang dilanggar dua, Allah dilanggar, orang tua dilanggar. Na'udzubillah. Maka dari itu adik-adik jangan sampai terjerumus di dalam pacaran menjadikan orang tua itu bertentangan dengan keinginan kita. Tapi tadi pertanyaannya, saya sudah terlanjur misalnya saya sudah melakukan seperti ini atas petunjuk kiai, bagaimana? Tetap harus Anda sadari, Anda memaksa menikah dengan dia karena Anda sendiri sudah terlanjur mencintai, dan sebab cinta pernah Anda ambil, maka Anda yang menjadikan sebab melanggar orang tua. Jadi Anda punya bagian durhaka kepada orang tua. Tinggal sekarang mumpung ini orang tua masih ada, ayo kembali kepada orang tua. Jangan disakiti lagi, jangan di sini nih. Dia sudah kecewa dengan ini. Bukan berarti bebas. Nah, tidak apa-apa. Yang penting saya dapat halal. Hati-hati. Dan bisa saja Anda tidak diampuni oleh Allah, tapi ingat, Anda harus terus berusaha sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini karena waktu mungkin tidak bisa dilanjutkan. Kemudian masalah anak zina tadi, ya oke. Masalah anak zina, nasabnya kepada ibu, tidak ada nasab kepada orang tua. Ada orang hamil luar ini nasabnya kepada ibu. Tapi ingat, ada pembahasan. Kalau ada anak zina, ibunya melahirkan dia tanpa bapak, tugasnya masyarakatnya menutup dia.
Ingat, ini adalah ilmu yang lain yang tidak pernah kita yang harus dihadirkan. Kalau ada seorang hamil di luar nikah harus ditolong. Ini nanti pendidikan yang terakhir yang akan kita bahas, insya Allah itu ikuti terus. Bagaimana kita mendidik anak kita di saat mereka melanggar ini. Jadi bukan saja di anak mau sekolah, di saat anak melanggar ada pendidikan. Kadang anak hamil di luar nikah, naudzubillah. Memang itu tidak kita inginkan, tapi sudah terjadi. Gimana kita mendidiknya? Kadang ada orang tua mungkin karena tidak punya ilmu, mungkin anaknya malah dinikahkan dengan orang itu atau diusir. Lihat, semuanya tidak baik. Diusir jadi pezina di luar. Dinikahkan dengan orang itu, dia penjahat, fajir, pezina. Mau apa? Ini ada ilmunya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna ya Rabb. Allah muliakan ya Allah kami, ya Allah, dengan anak-anak kami. Muliakan kami dengan orang tua kami, ya Allah. Maka jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami, dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa benar-benar berbakti kepada orang tua kami, dan jadikan kami orang tua yang benar-benar bisa mendidik anak-anak kami, sehingga kami dan orang tua kami dan anak kami adalah menjadi ahli surgamu, ya Allah. Ya Allah, zaman ini ya Allah, pengaruh yang tidak baik ya Allah berada di sekitar kami, di tempat kami. Sungguh berat kami mendidik anak-anak kami, tapi kami yakini anak-anak kami adalah amanat. Anak-anak kami nikmat darimu, akan tapi sekaligus itu amanat ya Allah. Kami harus mendidik mereka ya Allah. Kami harus menuntut mereka ya Allah. Akan tetapi kami sadari ya Allah, kami tidak akan mampu mendidik anak kami dengan benar kecuali Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami. Maka ya Allah, berikan kepada kami pertolongan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Hadirkan putra-putri Anda di dalam hati Anda saat ini ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami itu ya Allah. Anak kami yang itu ya Allah, berikan kepada kami bimbingan untuk mendidik anak-anak kami. Jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka anak-anak yang bakal menjadikan sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Jadikan itu anak mereka itu anak-anak yang bakal menjadikan sebab kami masuk surgamu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, putra-putri kami ya Allah, kami takut disebutkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad banyak orang tua masuk neraka gara-gara anak. Maka kami tidak ingin masuk neraka gara-gara anak-anak kami ya Allah. Dan kesalahan kami ya Allah, di antara yang hadir di tempat ini ada yang telah salah mendidik anak mereka, maka ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada anak mereka yang telah salah, dan berikan pengampunan kepada orang tuanya yang telah salah mendidik ya Allah. Ampuni semua yang hadir di tempat ini ya Allah, yang telah salah mendidik anak-anak mereka ya Allah. Ampuni mereka. Dan kami ya Allah, kami semua ini ya Allah, ya Allah, kami semua ini ya Allah, berikan kepada kami bimbingan ya Allah, untuk diri kami sendiri ya Allah, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, dan pertemukan kami kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang Maha Pengasih, berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang yang sesungguhnya kepada putra-putri kami. Kasih sayang yang kami rasakan, kasih sayang yang kami sadari, yaitu kasih sayang kami di dunia, untuk ya Allah keselamatan anak kami di akhirat nanti ya Allah. Jangan sampai kasih sayang kepada anak kami hanya sebatas di dunia ya Allah. Ya Allah, senantiasa ingatkan kami akan keselamatan anak kami di akhirat ya Allah, sehingga kami tidak akan membiarkan anak kami melakukan kesalahan. Ingatkan kami ya Allah, kami sering lalai dan lupa ya Allah. Kami sering tertipu bahasanya kebahagiaan anak kami seolah-olah hanya di dunia. Kami sering lupa untuk akhirat mereka, dan kami pun jarang mendidik untuk akhirat mereka, padahal kehidupan mereka di akhirat lebih panjang ya Allah. Di dunia hanya 60, 70, 80, 100 tahun ya Allah, tapi kami sering lalai dan lupa ya Allah. Maka berikan kepada kami, peringatkan kami agar kami sadar terus ya Allah bahasanya kehidupan anak kami adalah nanti di akhirat, sehingga kami bisa benar-benar terus berjuang untuk mendidik anak kami, menjauhkan mereka dari malapetaka dan bencana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami dengan anak-anak kami, dan yang belum mendapatkan putra, berikan kepada mereka putra yang soleh soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan anak-anak kami dari zina yang hina dan nakal-nakal yang saat ini banyak terjadi perzinahan di anak-anak sekolah ya Allah.
Jauhkan mereka dari zina ya Allah yang hina dan kau hinakan. Mungkin ada di antara kami dan anak-anak kami ada yang terpeleset dalam zina ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Segala urusan kami dan lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat wal afiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kelak cabutlah nyawa kami di saat ya Allah kami kau ridhoi, orang tua kami kau ridhoi, anak-anak kami kau ridhoi. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman ya Allah. Iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf terlambat sedikit dan mohon doa selalu, dan insyaallah minggu depan tidak terlambat insyaallah. Tadi mulainya terlambat. Mohon Allah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.